Putus, pasti putus. Tadi itu kalau kegigit pasti putus. Ngebandel nih, gak mau dicopotin ya sama dia nih. Oke, gua hampir kegigit. Hey guys, welcome to the jungle. It's me, your king of the jungle, Audrey A in the house. By the way, gue mau packing dulu nih ya. Jadi gue punya blue tangxing di sini. Lihat ini, lucu ya. Cuman kalau kalian perhatiin dia kayak agak-agak hissing dikit, tapi sebenarnya nggak parah. Ada blue tangxing yang parah banget hissingnya sampai dia mangap-mangap, ya sampai kayak gini dia mangap-mangap gini. Cuman ini kan gua isengin ya. Ada yang memang gitu terus, ada kadal banyak yang galak banget, susah banget bonding sama ownernya. Hari ini mungkin gue bakal kasih tahu gimana caranya kalian bisa jinakin kadal-kadal seperti ini supaya bisa bonding, tidur sama kalian di rumah. Perhatiin terus videonya sampai habis karena gue akan kasih tahu rahasianya. Oke, sekarang gue mau packing dulu. So stay tune. Ini yang gue lakuin tiap hari di Domestic Pets. Guys, packingan kita kurang lebih begini. Nah, ini udah siap dikirim guys kalau di Domestic Pets ke buyernya. So, kita ke sebelah, oke? Kadal pertama yang paling sering orang pelihara adalah bearded dragon guys. Gak jarang bearded dragon itu yang galak juga ya sebenarnya. Cuman lebih banyak yang jinak kayak dia nih. Di sini mostly jinak. Nah, kalau kalian punya bearded dragon kayak gini, dia tiba-tiba jadi galak, biasanya problemnya adalah karena birahi atau dia stres. Nah, kalau kita lihat dia ini kan laki nih guys ya. Kita lihat dia santai ya, aman. Jadi bearded dragon memang salah satu yang paling sering dipelihara orang karena temperamennya memang jinak. Dia bisa aja ditaruh di sini and chill setiap hari lu sambil nonton Netflix, sambil di rumah nonton bioskop. Nggak bisa sih ya dibawa ke bioskop, gimana caranya. Cuman kalau lu semakin sering spend time quality sama mereka, quality time, semakin mereka akan bonding sama lu semakin jinak. Jadi yang harus dilakukan adalah spend your time sama dia sebanyak-banyaknya. Gua ada satu bearded dragon yang galak ya, yang agak susah di handle. Gua akan kasih tahu gimana caranya gua jinakin dia. Nah dia nih, bearded dragon yang galak menurut gua ya. Jadi segalak-galaknya bearded dragon dia akan mangap-mangap gitu biasanya. Dan jenggotnya akan hitam ya. Nah dia karena laki, dia ini lagi birahi guys. Kalau kalian lihat birahi dari mana, jenggotnya tuh akan hitam banget. Dan kepalanya akan ganggu-ganggu kayak gini. Nah kalau birahi better jangan sering diganggu. Kasih aja female di dalam kandangnya, ntar dia akan sampai dia enak ya. Kalau udah enak dia biasanya akan balik jinak lagi. Makanya kita harus tahu kebutuhan mereka. Kalau memang dia stres, nah itu yang harus kalian perbaiki kandangnya. Dan coba seperti ini lagi. Spend your time, spend your quality time sama bearded dragon kalian. Dari yang galak jadi jinak lagi kan. Nah, cuman dia akan nyabot-nyabot gitu tuh ya. Biasanya. Alright? Yeah. Kayak yang gue bilang tadi, blue tangxing juga nggak jarang yang tiba-tiba jadi galak, yang jumpy, nggak mau dipegang kayak gini. Kalau ini kan jinak, ya kan enak, di handle segala macam. Gue punya blue tangxing satu yang galak. Nah ini lagi I'm working with this guy currently. Jadi kebetulan lagi mau kita beresin kandangnya, jadi kita udah siapin disinfektan, sampah, dan setiap kali gue mau ngambil dia akan kabur terus kayak gitu. Nah ini biasanya kalau blue tang yang galak itu lokalitinya dari Ambon atau Pananagigas. Nah si Gigas itu emang sedikit lebih sulit jinaknya daripada Merauke, Halmahera dan lain-lain. Cuman bukan berarti nggak bisa dijinakin. Jadi kalian lihat cara gue ngambil. Ya gue. Yang jelas kita harus dengan pelan. Ya, walaupun dia nyabet-nyabet terus, pelan. Nah, ini kandangnya dihancurin, benar-benar hancur. Kita ambil.
secara perlahan, bukan nggak mungkin kegigit juga ya. Jadi bisa juga kegigit. Nah, kita ambil perlahan begini, dia pastinya nggak suka dipegang nih. Lihat. Nah, gue kegigit tuh guys ya. That hurts. Sakit ya. Nah, kita pegang sedikit di daerah belakang. Jadi ingat jangan dicekek ya. Kayaknya ngomong potong sampah nggak enak nih. B-Mark? Biasain kalau makan itu dia deket sama kalian. Jadi kayak abis ini kita akan kasih makan di luar. Biasain deket sama kalian. Nah, dia akan marah-marah begini terus nih. Oke. Ya. Pegangnya kita menghindar aja. Jadi nggak perlu dicekek ya. Hewan itu nggak perlu dicekek kalau memang masih on reach. Kecuali kayak retik yang segede-gede gaban. Terus kayak biawak yang kayak gede segede Joni tapi galak. Nah itu terpaksa harus kita cekek. Bukan dicekek sih, kita jagain lehernya lebih tepatnya. Ntar gue akan contohin juga gimana caranya. Nah, ini gini terus aja. Perhatiin aja cara gue handle. Nah, kalau kita lakuin ini setiap hari guys. Per 2 hari sekali atau kalau bisa tiap hari. Dia 2 minggu aja di tangan gue bisa jinak. Ya. Nah, dilihat dia kayak mau gigit tangannya sendiri. Jangan dikasih ya. Nah, gitu. Nah, pastiin kalian sama orang tua kalian. Jangan asal, karena kalau kegigit ya ada rasa sakitnya ya. Sekarang gue akan pisahin dulu, kita coba kasih makan sambil ini ya, sambil kita coba jinakin, oke? Oke, gue akan coba ambil cat food atau dog food. Sebenarnya lebih bagus cat food karena lebih banyak taurin ya guys. Kalau dog food itu dia terlalu banyak lemaknya sih kadang, sama taurinnya kan sedikit. Kalau kalian punya cat food, seminggu sekali nggak apa-apa juga. Kalau kalian punya dog food, seminggu sekali nggak apa-apa. Cuman staple-nya harus cat food. Itu hari ini kita lagi habis. Jadi, let's try dog food. Di sini gue punya dog food yang basah, guys. Kalian lihat, dog food gue tuh basah. Jadi, dog food pedigree cair. Biasanya, blue tongue skink itu doyan banget kayak ginian. Jadi, untuk kita nge-treat mereka, ngejinakin gampang kayak ini. Dia akan nggak suka sama gua karena dia pada dasarnya nggak suka sama gua. Cuman kita bisa pelan-pelan ajarin ya. Oke, sampai dia notice ini makanan. Nah, ini notice nih. Dia notice ini makanan nih. Nah, dia mau tapi gua sedikit takut ya. What? Good job. Ya, barusan tangan gua kegigit tapi nggak apa-apa. Taruh ya. Nah, ini dia udah mulai santai nih sama gua nih. Lihat ya, tuh. Sedikit santai, cuman masih ada gerudak-geruduknya. Cuman harus kita biasain nih tiap hari. Oke, cute. Oke. Nah, nggak bisa ya sehari langsung jadi, nggak bisa ya. Jadi harus tiap hari kita quality time sama dia kayak gini nih. Quality time. Nah, kalau bisa session makan itu selalu bersama kalian ya. Jadi jangan sampai dia makan nggak sama kalian. Nah, cuman jeleknya juga ada sih. Dia akan notice kalian sebagai sumber makanan. Siapa tahu malah kalian digigit. Tapi kita bisa ajarin semakin lama semakin dia nggak takut sama kita. Nah, yang intinya itu kita harus bikin dia nggak takut. Positive reinforcement. Kalau kita udah positif sama mereka, mereka juga akan balik positif sama kita. Dia udah nggak gitu strike kan? Dia udah mulai ini kan sama gua. Kayak ngeliat, jadi nggak cuman lari-lari doang. Makanan itu sumber utama guys ya, untuk bikin dia tame dan bonding sama kita. Kita ke kandang lebih gede guys ya. Di sini gue punya tegu. Jadi ada 1, 2, 3 kalian tahu lah ya. Di sini ada Wik. Di sini ada tegu rescue. Di atas ada tegu Chaco gua. Nah, ini tegu galak guys ya. Jadi harus hati-hati. Seperti yang ada di intro gue, dia sih udah gak gitu galak sekarang. Tapi ini yang gue lakuin setiap hari. Nih, gue ambilnya dari ekor kayak gini, tapi nggak ditarik ekornya doang ya. Kita spend time, quality time lagi guys. Nah, ini kan gak gitu galak sekarang. Cuma kalau gue pegang kepalanya, dia akan langsung marah ya biasanya ya. Oh, dia nggak gitu marah ya. Nah, kalian lihat, dia tuh semacam sariawan dari gue dapet ya. Jadi sampai hari ini pun masih, dia galak kan. Dia nih mau nyerang gua terus guys, cuman udah sedikit lebih baik hari ini. Oke.
Oke, dia mulai gak seneng sama gue. Nih, kalau tiba-tiba lepas tegu kalian, jangan ambil dari muka, ambil dari pangkal ekor begini. Ya. Dari pangkal ekor. Terus pelan-pelan dari belakang kepala baru kita ambil. Ya, kayak gini. Oke. Jangan dipaksa, ingat ya. Oke, seperti oke, dia ngerobekin lagi. Oke. Kita kasih tahu bahwa kita bukan ancaman ya. Dia masih kira gue ancaman nih. Karena baru diambil. Lama-lama dia akan jauh lebih jinak, lebih nurut. Plus juga mereka itu ada kelebihan di gampang capek ya. Nah, kalau udah gampang capek begitu, lebih gampang lagi untuk jinakin ya. Karena semakin capek dianya, dia akan semakin nurut sama kita. Oke ya, ini gue pegang bawah kepala. Nah, kalian jangan lakuin sendiri tanpa pengawasan orang tua ya. Sambil gue bersihin ininya nih. Oke, sisa-sisanya sariawannya, spend quality time pokoknya. Dia mau kabur terus guys. Cuman kita jagain, jangan sampai kabur. Karena kalau udah kabur, jadi galak lagi. Gitu. Sampai kalian bisa ajak dia nonton Indo Stick Pets ya. Di lab kalian, itu baru tandanya dia udah jinak. Oke, ush. Nah ini gue dari tadi nggak ada, ini ya, nggak ada ngekek atau neken. Gue bener-bener loose ya, ini pegangannya loose. Kalau gue lepas begini, dia malah akan berontak. Karena pegangan gue sangat loose. Nah, gue cuma jagain supaya gue nggak kegigit, itu aja. Hal yang paling menakutkan dari tegu itu adalah rahangnya guys ya. Kalau kalian sampai putar balik tegunya terus kena jari kalian, bukan nggak mungkin jari kalian bakal hilang. Jadi harus benar-benar hati-hati ya. Oke, ini dia udah mulai tenang. Tapi kalau gua elus kepalanya ngamuk lagi. Nah, gua elus badannya nggak ngamuk ya. Kalau gua elus kepalanya lagi ngamuk lagi ya. Begitu pasti. Nah, terus aja ini. Sampai lu mati gini terus ya. Bangsat kau. Dan gini ya, rahasia satu lagi. Tegu itu lebih gampang, semua hewan sih. Semua kadal lebih tepatnya. Lebih gampang dijinakin kalau pas masih baby guys ya. Kalau udah gede begini memang lama. Bukan berarti nggak mungkin dijinakin, tapi lama. Oke? Lagi. Ya. Oke. Ini kalau cara megang tegu gini ya, nggak usah dicekek. Nah, gua akan lanjut ke biawak guys. Ini cara pegang lehernya agak beda. Tapi sebenarnya prinsip dasarnya masih sama. Kita harus kasih quality time ke mereka. Gua akan balikin dulu, oke? Udah tenang ya, tenang. Oh my god! Wow! Di kotak ini gue punya Varanus Yuono ya guys ya. Jadi dia ini galak ya. Cuman kebetulan ini udah punya orang. Yang perlu kalian ingat harus safety ya. Walaupun dia ini terlihat jinak dan nggak kabur, kita safety tetap pakai ini, kita tahan dulu kepalanya. Karena ada kemungkinan dia akan strike gue balik. Nah, kalau kalian lihat gue tahan di belakang kepala, tapi ini nggak diteken ya. Jadi cuma ditahan aja. Karena gue akan ambil ke belakang kepalanya seperti ini. Oke. Dia tampaknya agak sedikit kalem dari biasanya. Oke, ini gue udah mulai dicakar. Oke. Ini gue tahan belakang kepalanya supaya dia nggak muter balik ya. Kalau nggak ntar dia muter balik ke gue. Gue akan pinggirin ininya. Yap. Alright, kita akan duduk kembali. Oke, banyak orang ya. Ini sisi gelap reptile sebenarnya. Pegangnya tuh begini nih. Nah, gini nih. Ini untuk ngejaga. Wah, kebetulan mau sobek nih kalau begini. Gue salah posisi. Oke, ini udah benar ya. Nih, kalau kalian lihat pegangnya begini. Ini untuk ngejagain biar palanya nggak balik. Tapi ini bisa juga cara seperti ini. Cuma gue kurang suka ya. Nah, gue lebih suka kalau benar-benar dilepas seperti ini. Tuh, ya. Jadi ini gue lepas. Nih, oke, Kid. Dia udah mulai mangap nih sebenarnya tuh lihat ya. Dia sedikit-sedikit mangap tuh. Dia nggak suka sama gue. Cuman karena gue ngambilnya santai dan pelan, dia nggak mau terbalik dari tadi. Dan pegangnya tuh harus yakin guys ya. Pegangnya yakin. Nah, tinggal kita quality time sama dia. Ini kan kebetulan dia lagi shading nih. Jadi pastinya sedikit lebih grumpy ya. Nah ini kan Varanus Yuono. Kalau Salva agak beda lagi karakternya guys. Apalagi Salvadori. Jauh lebih beda karakternya. Jadi setiap jenis biawak atau kadal itu karakternya beda-beda. Dan cara nanganinnya pun sedikit beda. Cuma prinsipnya sama. Quality time
dan kita kasih perhatian yang cukup dan positive reinforcement. Tuh, ini udah anteng nih. Kamu malah lebih baik daripada Tego yang tadi ya. Aku kira dia lebih parah loh kelakuannya. Tadinya lebih parah. Soalnya dulu benar-benar gak bisa dilepas sama sekali lehernya. Pastinya muter balik dan langsung gigit. Apalagi badannya panjang. Kalau begini aja gue deketin ke muka gue, langsung hidung gue kecokot pastinya ya. Iya. Ini udah mulai beringas lagi nih. By the way, Varanus Yuwono ini tricolor monitor ya. Jadi warnanya ada 3 guys ya. Lihat ya. Depannya tuh hitam, tengahnya kuning, belakangnya biru. Dan ini nggak dilindungi guys, jadi cakep banget. Nah, yang susah memang jinakinnya. Alright. Dan dia kan tree monitor. Sebenarnya hidupnya tuh harusnya di ranting-ranting pohon gitu. Nah, kalau udah di ranting pohon, lebih susah lagi jinaknya. Makanya kalau biar agak jinak, kita taruh di kontainer dulu sampai aman, baru kita bikin enclosure yang lebih gede. Cuma karena ini since punya orang, udah ditaruh di sini. Bentar lagi mau diambil, jadi kita taruh sini dulu sementara. Alright, kiddo. Kita lanjut ke biawak yang paling sering kalian pelihara, Varanus salvator, oke? Biawak yang paling sering kalian pelihara pastinya ini ya, Varanus salvator macromaculatus guys, atau bivitatus sama aja ya. Cara jinakinnya pun sama guys. Nah, ini kalau kalian perhatikan baik-baik, dia ini sudah tidak nyaman gue pegang karena udah agak jarang ya. Terus sama baby juga lebih suka strike, lebih suka kabur dan lain-lain. Kalau gue pegang dari ekor gini, dia pastinya akan muter balik dan gigit ya. Jadi kita tidak boleh pegang seperti ini. Oke, rawan putus juga ekornya ya. Ngamuk ya, marah-marah langsung ya. Nah ini kalau begini kita harus pegang dari belakang leher. Tapi yang perlu diingat, jangan dipencet guys ya. Karena kalau dipencet gitu, kasihan kecekek. Jadi kita ambilnya benar-benar pelan-pelan, santai. Nah, ini kita rawatin seperti ini setiap hari. Nah, Salva sedikit berbeda. Karena apa? Karena dia itu gak akan gigit sebenarnya kalau kita nggak pegang dari ekor. Kebanyakan orang itu pegang dari ekor nih, lihat nih kayak gini. Kalau kita pegangnya dari ekor ke belakang, itu akan langsung muter balik dan gigit. Beda sama Yuwono yang tadi kan. Nah makanya kalau udah kepegang begini, kita harus pelan-pelan gitu. Kita ambil di belakang leher lagi. Kalau di belakang leher kita pegang nih, di sini, dia kemungkinan mangap, muter balik itu kecil sekali. Yang penting disentuh ya, dipegang begini nih rahasianya. Nah kalau dipegang begini dia nggak akan gigit gua lagi ya kan, disentuh. Kalau kita mulai pegang dari ekor ke belakang, dia akan langsung gigit. Makanya biasain pegang dari depan sini ya. Makanya kalau gede, nah kalau udah mulai begini, nah kita pelan-pelan. Begini lagi gitu ya. Gua kenapa pakai baju? Supaya nggak sakit ya. Kenapa gua pakai baju? Supaya dia nggak kecekek. Kalau langsung jari kecekek. Jadi gua pelan-pelan pakai baju begini. Nah itu kan dia, nah gitu. Jadi dia nggak sakit. Satu lagi gue lupa. Biawak itu tidak boleh kabur ya guys. Kalau kabur, langsung galak ya. Jadi usahain jangan kabur sama sekali. Kalau kabur, kita ulang dari awal ya. Balik lagi dari nol untuk jinakin dia. Even Johnny, ya kebetulan Johnny lagi di sini habis direndam. Kayaknya rabing dikit deh. Barusan. Even Johnny ya, tuh ya rabing dikit. Habis direndam, udah kering, kita akan balikin ke kandang. Even Johnny kalau kabur, dia akan jadi galak lagi gitu. So, usahain jangan pernah kabur. Biawak apapun itu, jangan pernah kabur. Security, kandang yang paling utama, oke? Bukan nih. Nih, gua gigitin kesini nih. Tuh. Tuh ya, gigit tuh gitu doang tuh guys. Sakit? Ya pasti sakit. Nah, oh ya gigi biawak gue lupa ya, dia bisa nyangkut gitu guys. Nah, kebetulan ini nyangkut nih. Nah, dia tuh bandel nih. Tuh, ngebandel nih. Gak mau dicopotin ya sama dia nih. Oh, hell no! Malah dia yang merah ya. Kok gue kegigit dia yang berdarah sih, gimana sih? Dia gak berdarah sih, tapi dia merah tuh. Pocongnya jadi merah. Nah tuh, bekasnya kayak gini guys. Gak apa-apa guys, kegigit itu not a big deal. Jadi gak usah takut kegigit. Sama orang lain semua di rumah juga bilangin, biawak itu kalau kegigit sakit doang dikit. Jadi gak usah takut, oke? Mendingan gue balikin dia ke kandangnya, karena gue masih punya biawak lain yang akan gue tunjukin ke kalian. Ini yang Holy Grail, kita mau ke Dosa. Ini dia guys, momen yang kita tunggu-tunggu. Gue akan ambil Dosa, karena dia baru merusak kandangnya, kan lihat.
Gue tahu ini kekecilan, makanya kita akan pindahin ke sini nanti, suatu hari nanti ke Megaterra. Cuman kita harus benerin karakternya dulu ini. Jadi, doi ini tuh makin hari makin galak yang gue lihat ya. By the way, gue mau random dulu. Jadi begini cara kita keluarin dia. Bukan berarti dosa ini nggak bisa jinak, bisa. Tapi lama ya. Kalau kalian punya Salvadori, kalau bisa nggak dipegang, mendingan jangan. Tapi kalau kalian mau jinak, pelihara dari baby, atau seperti gua caranya ya, pakai hook biasa. Kemarin ini gua kecakar sama dosa tuh sobek guys. Jadi tato gua nih hancur nih, lihat. Nih, ini sobek nih, garis ini. Ini juga. Terus ini yang masih merah. Ini. Jadi ini memang dosa itu banyak dosa ya. Jadi mari kita angkat dia. Dosa. Oh, oke, dosanya ngamuk. Sebenarnya yang bikin sakit giginya udah pasti. Nah, ini kita mau bersihin ini kan. Nanti. Nah, gue udah siapin kontainer. Untuk rendam dia. Mari kita angkat dosanya ya. Oke nak. Oke, yup. Nah, ini cara gue jinakin dia nih ya. Oke. Diam dosa. Diam. Iya, dia kalau gua lepas lehernya pasti muter balik langsung ya. Jadi kita tunggu tenang dulu. Buat main nama dosa tuh kita harus tunggu tenang. Karena dia benar-benar banyak dosanya guys. Oke. Yup. Rabing ya kamu ya, bandel ya. Iya. Ini masih hype guys. Biawak itu kalau masih hype begini. Ini gue dari tadi nggak ada neken atau apa ya. Ini gue cuma ngejagain aja. Biar kukunya gue nggak kena banget. Lihat ya, berdarah guys. Lagi. Iya. Mau apa sih pandelnya? Sakit banget dosa ini, cakarannya kamu itu loh. Oke, gua sampai kegigit. Untung nggak kegigit, itulah fungsinya tangan gua sebelah kiri. Jadi refleks itu paling penting guys kalau mau jinakin biawak ya. Sakit. Oke, Kid. Yap. Dia udah mulai gak enak. Ya. Dosa tuh makin hari makin galak guys di sini. Gue kira bakal makin jinak, ternyata makin galak. Jadi dia udah tahu ya kapan gue mau ngelepasin. Ya, masuk nih, sampai susah banget dimasukin. Masuk. Dosa. Oke. Haleluya. Nah, terus setiap hari begini. Sayangnya gue kan peliharaan banyak banget dan banyak urusan juga ya. Jadi waktu sama dosa tuh sangat sedikit. Makanya semakin kita punya banyak waktu sama dia, semakin gampang untuk jinakinnya. Nah, gue mau tunggu dia tenang dulu. Mari kita coba. Ya, nggak apa-apa kan? Kabur ya, dosanya kabur ya. Waduh. Nah, ini kalau begini udah sulit nih. Jadi nggak boleh kabur guys. Masuk, kamu rendeman nggak? Rendeman ya. Dah. Dia belum tenang guys ya, jadi harus tunggu tenang. HP gue udah dijatoin. Daripada semuanya tambah rusak, kita beresin kandang ini. Lalu kita akan masukin lagi ke dalam kandang. Lakuin ini tiap hari, semakin sering di-handle, semakin cepet jinak biawak kalian, oke? Itu aja video kita hari ini. Audrey A, King of the Jungle, signing out. Bye-bye. Putus.
pasti putus. Tadi itu kalau kegigit pasti putus. Gue nggak pernah lihat dosa sampai kayak gitu banget sih. Ini baru tadi sih. Kayaknya karena terang sih. Soalnya ini lampu kan nggak gitu nyala semua.